AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Halo Sobat AHA, salam jumpa, salam kenal dengan saya Lisa, psikolog dewasa yang akan menjadi host pada program hari ini, program AHA Moments yang kembali lagi bersama Anda dengan topik rental pacar. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang cantik dan keren, namanya Samantha Elsener atau biasa dipanggil dengan Sam. Sam merupakan psikolog anak dan keluarga yang sehari-hari berpraktek melakukan konseling dan juga aktif di TikTok ya tentunya. Dan juga selain menjadi psikolog, beliau juga seorang penulis buku. Ada 3 buku yang udah ditulis ya, Sam. Buku apa aja tuh Sam yang udah ditulis? Yang 2 itu berkaitan, pertama jadi rame-rame tuh, jadi satu tim buat Kemenkes berkaitan tentang menjaga pola hidup sehat buat anak SD, SMP, SMA. Yang kedua series anti panik 3-5 tahun. Terus yang ketiga, menarik, menjawab pertanyaan anak yang sulit dijawab oleh orang tua. Nah, itu nulis sendiri. Dan akan rilis dalam waktu dekat. Itu sudah rilis. Sudah rilis. Nanti yang keempat akan berarti ada 4 pemirsa. Ada 4. Jadi udah mulai PO sebetulnya yang keempat. Hadiah untuk diri sendiri. Luar biasa. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang rental pacar bersama dengan Sam. Fenomena yang tidak lagi asing karena fenomena sosial yang sudah banyak juga kita temui sebenarnya. Diawali dari di Jepang, ya betul ya Sam ya? Betul. Dan kemudian di Indonesia mulai merebak fenomena ini dan kita akan membahas meninjaunya dari sisi psikologis. Oke, kita mulai aja. Aku akan ngebahas dulu mungkin dengan definisi pacar ya. Kalau dari Sam sendiri, dari sudut pandang psikolog, anak sebenarnya apa sih pacar itu? Iya, pacar itu kalau kita lihat definisinya kan sebetulnya adalah teman untuk saling mengenal ya. Sebelum hubungan kita semakin serius sama seseorang, biasanya kita mengenal dia lebih eksklusif itu dari kita pacaran, dating, ketemuan, yang biasanya kegiatan-kegiatannya tuh dilalui dengan misalnya ngobrol, chatting gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya sleep call. Terus udah gitu nonton bioskop, makan, atau jalan-jalan ke tempat rekreasi tertentu gitu. Intinya sih untuk semakin dekat dan semakin kenal satu sama lain. Nah yang menarik nih Lisa dari rental pacar ini sendiri kan, karena kalau kita lihat fenomenanya, definisi dari pacar yang bisa disewa berarti kan. Betul. Nah, pacar yang bisa disewa ini menarik banget. Kamu udah baca-baca belum tentang? Sedikit banyak udah baca tentang terms and condition-nya. Jadi di rental pacar ada syaratnya gitu ya? Benar, ada syaratnya gitu, dan syaratnya tuh macam-macam banget gitu. Kayak dia nggak boleh si talentnya. Jadi mereka menyebut orang yang memberikan jasa ini sebagai talent. Itu nggak boleh memberikan identitas asli mereka. Jadi namanya disamarin ya? Disamarkan. Tidak boleh memberikan akun media sosial mereka pribadi. Terus mereka juga nggak boleh ngasih tahu alamat atau semua yang berkaitan dengan data diri mereka supaya terjaga privasinya mereka. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi juga yang mereka nggak boleh kontak fisik, ciuman atau melakukan kegiatan yang lain tuh nggak boleh. Batasan kontak fisiknya itu hanya gandengan atau rangkulan pas lagi mau foto gitu. Nah itu menarik ya gitu, karena fenomena ini kan sebenarnya awalnya dari Jepang, tadi Lisa udah bilang juga berawal dari Jepang, terus bisa ditiru sama masyarakat Indonesia gitu ya. Ini adalah suatu fenomena yang perlu kita bahas sih. Kenapa nih kok masyarakat Indonesia akhirnya mengimitasi budaya yang ada di Jepang? Kalau dari Sam sendiri, apa yang menjadi utama sih pemicu orang kenapa tertarik untuk menyewa gitu ya? Menyewa dan mengambil jasa ini? Aku ada data nih. Jadi ada salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Populix, data diolah oleh Rinjani, itu aku dapatnya dari Kumparan News. Di sini disebutkan faktor pemicu gangguan kesehatan mental, data per 2022.
Iya. Surveinya dilakukan terhadap 1.005 laki-laki dan perempuan yang berusia 18 sampai 54 tahun di Indonesia. Oke. Jadi udah agak banyak nih ya. Range-nya banyak. Range-nya. Nah, yang pertama ternyata masalah kesehatan mental itu berkaitan sama masalah finansial. Iya. Yang kedua adalah masalah merasa kesepian. Nah, masalah finansial ini sebanyak 59%. Jadi berarti besar ya? Besar kan. Kalau kita kekurangan duit, kita jadi stres. Betul. Kita nggak bisa kerja, kita juga nggak bisa dapet duit, kita stres. Tapi kalau kita stres juga kita semakin nggak bisa berperform di pekerjaan kita dengan baik. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor akhirnya banyak talent yang mau bekerja sebagai talent di rental pacar ini. Ketemulah sama kebutuhan yang menyewa. Betul. Kebutuhan yang menyewa kalau dari hasil yang di Jepang itu memang kan faktor penentunya karena mereka ngerasa kesepian dan masyarakatnya terlalu individualis. Jadilah mereka senang dengan budaya merental pacar ini gitu. Nah, kalau di Indonesia dengan faktor data pemicu gangguan kesehatan mental ini yang nomor 2 adalah masalah kesepian. Itu 46% loh, Lisa. 46%. Berarti itu kedua terbesar setelah masalah finansial ya. Iya. Jadi match nih ketemu sama para pengguna gitu ya, talent dan para pengguna gitu. Talentnya masalah finansial, penggunanya masalah kesepian. Jadi ketemu gitu. Tapi mereka ngerasa aman karena ada terms and condition yang tadi kita udah bahas tuh. Jadinya talentnya ngerasa bahwa oke kok gitu. Bisa sambil kuliah misalnya gitu. Karena ada batasan usianya juga. Sebagai talentnya ada batasan usia. Sebagai pengguna juga. Sebagai pengguna juga ada. Ya, dan nggak boleh punya hubungan. Jadi nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper. Si pengguna itu nggak boleh punya hubungan. Jangan ntar tiba-tiba mereka lagi jalan didatengin gitu sama pacar resminya gitu kan. Gitu. Jadi batasan-batasan ini yang juga sebenarnya akan melindungi si pengguna ya. Pengguna dan talent dua-duanya ya. Sebetulnya. Oke. Kalau itu kan dari sisi psikologis ya. Kalau ada dari sisi lain lagi nggak yang mungkin menjadi penyebab kenapa ya kok kayaknya remaja atau dewasa muda di Indonesia juga tertarik untuk mengadopsi budaya ini gitu? Iya, kita bisa bahas juga dari teorinya perkembangan psikososial Erik Erikson, di mana di masa usia dewasa muda itu kan tahap perkembangannya adalah intimacy atau isolasi. Jadi kalau ngerasa aku punya nih kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk menjalin hubungan, tapi mungkin belum pernah punya pengalaman untuk pacaran sebelumnya. Kan biasa kalau kita pacaran mulainya awal-awal waktu remaja kan. Iya. Umur 14, 15 gitu kan, mulai naksir-naksir. Lawan jenis. Puppy love gitu kan, cinta monyet gitu. Nah, ternyata ada beberapa yang aku amati dari media sosial yang mereka mencoba. Jadi ini kesaksian penggunanya nih ya. Mereka coba rental pacar tuh buat latihan pacaran. Jadi sesuai nih sama teorinya Erik Erikson, bahwa mereka ada kebutuhan intimacy, tapi mereka nggak tahu PDKT tuh kayak gimana sih. Terus mereka nggak tahu kalau misalnya perlu kayak bermanis-manis, bermanja-manja, ngobrol tuh sama lawan jenis tuh bahas gimana? Apa aja gitu. Terus ada yang bikin juga salah satu videonya tuh ada di YouTube juga tuh. Jadi mereka nyobain dan mereka bertestimoni. Terus mereka bagiin tuh kesan-kesannya menjadi pengguna talent dari rental pacar tuh apa gitu. Nah, ternyata itu bisa bikin mereka merasa tambah pede buat deketin calon pacar atau proses PDKT-nya itu jadi lebih smooth karena udah ada ini orang ini bilang nih gitu, kalau aku tuh kurangnya di sini, aku lebihnya di sini gitu, dan itu bisa menunjang kebutuhan psikososialnya dia untuk menjalin hubungan intimasi dengan lawan jenisnya gitu. Latihan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini juga menjadi ajang latihan ya buat para dewasa muda yang belum tahu bagaimana ya sebenarnya menjalin kedekatan dengan lawan jenis ya gitu. Nah, menariknya nih Liz, kalau latihan gitu, ini bisa dikaitin sama fatherless country di Indonesia itu kan nomor 3 terbesar di dunia ya. Wow, nomor 3 ya kita. Nomor 3 loh, antara miris atau gimana ya bapak-bapak, kemana nih bapak-bapak? Mungkin boleh dijelasin dulu nggak fatherless tuh kayak gimana sih? Jadi kekurangan figur ayahnya ada di rumah bisa jadi, tapi kurang berperan dalam pola pengasuhan.
Misalnya gini, karena kita tuh tahu ya, apalagi kalau tinggal di kota besar, bapaknya pergi jam 4 pagi buat kerja, pulang nyampe rumah jam 9 malam. Ketemu anaknya nggak kira-kira? Ya udah tidur ya, Udah anaknya tidur. sampai rumah udah tidur. Sabtu Minggu aja. Iya. Terus mungkin nggak hangat juga gitu. Begitu ketemu anaknya diomelin gitu Iya. kan. Ini salah aja terus gitu Iya. kan. Jadi hubungannya nggak dekat tuh sama orang tua. Kemudian ada juga kondisi yang memang karena perceraian keluarga. Suami istri bercerai, bapaknya terus nggak tahu kemana, mungkin berantem, anaknya ikut sama ibunya, nggak boleh ketemu sama bapaknya. Terus ibunya jelek-jelekin bapaknya terus di depan anaknya. Konsep ayahnya Konsep hilang ayahnya di situ. hilang, father figure-nya nggak ada gitu. Kemudian bisa jadi yang memang ayahnya merantau. Oh, oke. Gitu, entah itu memang dari kota kecil merantau ke kota besar, atau sudah tinggal di kota besar tapi merantaunya ke luar negeri. Karena tuh kan banyak sekali terjadi yang keluarganya nggak mau ikut, nggak mau ikut bisa karena ya istrinya juga punya karir, atau biaya hidup di tempat ayahnya bekerja itu terlalu tinggi dan mahal, jadi lebih baik di kota mereka asal tinggal aja deh gitu untuk bisa menjaga situasi ekonomi keluarga tersebut. Nah ini yang bikin Indonesia punya demografi fatherless country terbesar, nomor 3 di dunia. Nah itu fatherless country ini kontribusinya apa terhadap akhirnya si seorang menjadi pengguna rental pacar? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Karena kalau kita coba bayangin ya, profilnya yang jadi talent ini itu perempuan. Iya. Nggak ada talent sampai hari ini nih. Belum ada talent laki-laki. Belum ada talent laki-laki. Okay. Boleh siapa yang mau daftar? Soalnya aku sih jujur ya, aku penasaran juga sih. Maksudnya kalau ada talent laki-laki, pengen cobain. bukan pengen nyobain, pengen kita undang ke sini. Pengen undang ke sini menjadi salah satu guest speaker gitu ya. Iya gitu. Maksudnya supaya bisa ada informasi yang lebih seimbang ya. Oh kalau talentnya perempuan seperti ini kesan-kesannya, kalau talentnya laki-laki seperti ini kesan-kesannya gitu. Nah ternyata sampai hari ini talentnya tuh mayoritas perempuan, belum ada yang laki-laki. Kemudian yang talent penggunanya, yang penggunanya pasti laki-laki semua gitu. Nah dengan peta yang seperti ini, kan pertanyaan besarnya adalah kenapa kok laki-laki sampai harus menyewa pacar? Itu kan pertanyaan besarnya. Yang lebih mengerucut lagi, kenapa kalau perempuan kok dia nggak sewa pacar, dia nggak nyari? Apakah perempuan bisa tahan terhadap rasa kesepian? Apakah perempuan bisa lebih tahan terhadap kebutuhan psikososial intimasi atau isolasinya dia? Apakah dia kalau nggak mendapatkan proses intimasi nggak mengalami isolasi? Atau dia mengalami isolasi juga, ngerasain kesepian juga, tapi dia cuek aja? Atau dia masih punya teman-teman geng arisannya, jadi dia nggak perlu deh gitu. Atau gimana nih? Ini sebenarnya hal yang sangat menarik untuk dikulik lebih lanjut sih. Betul ya. Kenapa akhirnya si para pengguna ini mayoritas laki-laki dan talentnya perempuan? Nah itu kenapa aku bisa bilang ini berkaitan sama fatherless country ini. Karena dari sisi laki-lakinya misalnya kayak gini, gue nggak pernah tahu nih dulu waktu gue PDKT sama cewek waktu di SMA, di kuliah, itu salah apa benar? Iya. Bokap gue nggak ngarahin nih gitu, emak gue nggak ngasih tahu dulu bokap gue gimana gitu. Iya. Berarti penting juga ya buat kita tuh mengedukasi ya teman-teman dewasa muda, bukan hanya untuk bagaimana berelasi dengan teman, tapi juga bagaimana berelasi dengan lawan jenis ya, yang sehat ya, tanda kutip, sehat. Sehingga mereka punya wawasan gitu untuk kalau misalnya aku ke lawan jenis tuh harus gimana ya, ngomongnya gimana ya, pembawaan dirinya gimana gitu, mestinya ada ya. Iya, karena gini, kalau kita sesama perempuan Desa, kita ngomong perempuan dulu nih. Perempuan tuh kan kompleks kan. Bahkan karena kebetulan aku punya anak preteen, temen-temennya nih yang perempuan itu udah aktif banget ngomongin tentang laki-laki. Naksir siapa, padahal belum mengalami pubertas ya. Betul. Namanya juga preteen gitu. Tapi mereka udah tuh. Sedangkan di perkumpulan anak laki-laki, atau kalau aku ngobrol sama ibu-ibu yang punya anak laki-laki,
Enggak tuh, mereka masih aja tuh asik main sendiri. Jadi tingkat kedewasaan dari perkembangan kognitifnya anak perempuan dan laki-laki ternyata emang beda. Jadi bisa jadi anak laki-laki yang dia udah di usia 20 sampai 25 tahun emang belum kepikiran sekarang. Satu, fatherless country. Betul. Kedua, dia nggak punya kepikiran. Ketiga, makin nervous nggak sih kalau emaknya yang nyuruh ayo nikah. Tuntutan sosialnya jadi makin tinggi, tapi dia nggak tahu deketin cewek tuh harus kayak gimana sih. Karena kalau kita pertama kali kita nembak cewek, nih testimoninya laki-laki ya, katanya serangan jantung kan, deg-degan, nervous gitu, keringet dingin gitu, antara ditolak apa diterima. Tapi kalau udah latihan 10 kali ditolak, udah kebal kan, karena udah punya pengalaman gitu. Dan takut terhadap penolakan itu bisa jadi salah satu faktor. Kenapa jadi makin banyak pengguna talent dari rental pacar ini. Takut ditolak itu pembahasan yang menarik ya. Jadi kita tadi udah bahas lumayan banyak ya dari faktor psikologisnya ya. Saya udah bahas tentang intimacy, kemudian fatherless country. Kira-kira ada lagi nggak, Sam, yang menjadi faktor kenapa ya masih juga banyak? Ini sekarang kan marak ya. Cuman memang penyedia jasanya mungkin nggak sebanyak itu ya, jadi hanya sebagian. Kenapa sih kira-kira, ada faktor apa lagi selain faktor psikologis? Nah, waktu aku nyari-nyari research nih ya, sebelum kita ke podcast aha moment, ada testimoni dari salah satu talent rental pacar ini. Ditanya gitu di wawancara, kenapa sih gitu, kamu tahu nggak kebanyakan yang menyewa jasa kamu ini profilnya seperti apa? Terus beliau bilang gitu, salah satunya tuh kebanyakan mereka baru putus dan mereka nggak mau kelihatan sedih sama mantan pacarnya, jadi kayak aku udah move on. Motifnya tuh bisa motif balas dendam, tapi kalau di psikologi motif itu kan inferiority ya, ngerasa inferior, ditinggal, pengen kelihatan superiority-nya adalah aku udah punya pacar lagi nih gitu, buat nunjukin ke mantan pacarnya aku bisa move on loh, padahal belum tentu juga gitu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tuanya atau dari situasi sosialnya dia. Misalnya ada yang bilang kalau orang tuanya minta gitu anaknya punya pacar, masa selama ini belum pernah bawa pacar ke rumah dan lain sebagainya, tapi dianya sendiri masih ngerasa aduh gue bocah banget nih, belum siap pacaran gitu. Ya udah, akhirnya rental pacar ini adalah solusi instannya. Solusi instan, menarik banget ya. Jadi tanpa harus kita bersusah-susah gitu ya, nembak, deg-degan dengan segala macam kompleksitas itu, kita bisa dapat solusi yang mudah. Tapi sebenarnya kalau dari sisi psikologis, ada nggak sih dampaknya buat si pengguna atau buat si talent secara psikologis? Nah, ini menarik banget ya. Kalau dari aku pribadi, ini kita sebelum ngomongin dari sisi psikologisnya ya saya. Nanti kamu juga ini ya sampein pendapat pribadi kamu ya, boleh. Dampak ini karena kita kan udah diskusi ya. Aku mikir dampaknya itu kalau dari talent yang aku paling khawatirkan ketika nantinya mereka melepas pekerjaan mereka sebagai talent. Penyedia jasa rental pacar ini, ketika mereka ketemu sama yang mereka benar-benar suka, pacar benerannya mereka, si pacar benerannya bisa nerima mereka nggak ya? Dengan background mereka pernah jadi talent rental pacar ini. Nah, itu satu concern yang jadi pertimbanganku. Itu gimana ya kehidupan mereka selanjutnya setelah itu. Yang kedua adalah dari sisi penggunanya, mereka tuh mendapatkan kepuasan apa ya dari ngerental pacar ini, karena kan nggak bisa dalam durasi panjang dan lama kan. Gitu. Mereka punya kepuasannya apa. Yang ketiga dari keseluruhannya ini, kalau nanti mereka saling jatuh cinta, baper satu sama lain, itu gimana ya gitu. Tapi sebenarnya itu diatur kan ya, kalau misalkan baper itu semuanya sebenarnya ada aturannya di depan waktu kita mau menggunakan. Kalau seandainya itu dilanggar, pernah nggak sih kamu baca-baca testimoni itu gimana ya? Aku pernahnya nonton drakor. Oh iya benar, Love in Contract. Itu gimana sih kalau misalkan akhirnya baper, itu tentunya harus persetujuan kedua belah pihak ya. Tapi tadi ya
nggak tahu kan, kalau di drakor namanya juga drama gitu, itu kan skenario udah dibikin udah gitu. ada sutradaranya. Nah kalau di sini memang ada terms and conditionnya tadi, cuma aku nggak tahu nih kalau yang udah beneran kejadian tuh testimoninya belum menemukan Ya. Gitu. Kalau menurut kamu nih, ayo dong. Kalau menurut aku ya, kayak kalau misalnya aku sebagai apa nih, kalau misalnya aku sebagai pengguna gitu ya, gimana setelahnya gitu ya? Ya menurut kamu dampaknya nih dari kedua belah pihak tuh gimana? Kalau aku sih ngelihatnya kalau sebagai talent gitu ya, kedepannya misalnya dia menjalin relasi yang lebih serius dengan orang lain, as long as terjadi pembicaraan bahwa itu my previous job gitu kan, dimana aku melakukan itu tuh ada batasnya loh, itu agent yang resmi ya, itu resmi kan resmi. Ada terms and conditionnya gitu, dan aku juga melakukan itu murni atas dasar finansial. Harusnya berharap pasangan aku bisa memahami itu ya. As long as dibicarain, komunikasi is the key ya nggak sih? Kalau kita bicarain, harapannya pasangan bisa nerima gitu. Meskipun ya mungkin ada kali ya kecurigaan gitu, tapi as long as itu dibahas, dikomunikasikan, mestinya sih nggak menjadi masalah yang cukup besar ya gitu. Kalau sebagai talent mungkin sebagai pengguna gitu ya, aku ngelihatnya justru si pengguna ini perlu, sebelum untuk memulai dia hubungan lebih lanjut, perlu untuk mereka melakukan konseling kali ya, untuk mengatasi sebenarnya kalau memang mereka, tadi kan saya sudah menyebutkan beberapa faktor-faktor psikologis yang menjadi penyebab. Kalau memang penyebabnya adalah inferiority dan sebagainya, yang ternyata itu bisa mengganggu hubungan selanjutnya, ya dengan adanya rental pacar ini sebenarnya menjadi apa ya, isu itu kan keangkat di diri mereka ya, di diri mereka keangkat, dan itu bisa menjadi bahan untuk mereka di kemudian hari diselesaikan, entah mencari pertolongan untuk masa depan mereka menjadi lebih baik dengan pasangan yang baru gitu. Kalau memang mereka punya inferiority complex atau mereka punya masalah-masalah lain seperti itu. Kalau dari sisi aku sih seperti itu. Ya aku setuju sih bagian yang mungkin perlu ada konseling terlebih dahulu ya. Jadi kita tahu core problemnya itu apa. Takutnya itu mempengaruhi hubungan mereka di masa depan dengan orang lain gitu. Gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ngebahas sedikit. Kalau menurut Sam, apakah ini menjadi sebuah gangguan nggak sih? Menarik ya. Ini disclaimer dulu ya, bukan untuk self-diagnose loh. Jadi gini, kalau kita mau melihat ini menjadi suatu gangguan atau enggak, kita benar-benar harus ngelihat case by case. Tiap orang, tiap pengguna pasti profilnya akan berbeda. Tentunya beda. Alasan apa yang membuat dia jadi menginginkan menyewa jasa rental pacar ini? Itu adalah motif yang harus kita pelajari. Baru kita bisa identifikasi, oke, mungkin profil dari 10 orang ada satu yang mengalami gangguan. Mungkin dari profil 10 orang gak semuanya mengalami gangguan, cuman mereka lagi butuh afeksi aja tanpa ada kontak fisik. Karena misalnya gini, butuh teman ngobrol nih, karena teman-teman gue lagi pada sibuk semua nih masing-masing gitu. Nah yang perlu kita waspadai adalah kalau kita tidak mengenali motif kita, alias kita cuma ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan tren gitu, sekedar pengen nyobain ini kayak gimana sih gitu. Ya kalau ikut-ikutan tren, sekedar nyobain cuman dating 3 jam mungkin nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalnya keterusan, terus kita jadi terlepas tuh antara ideal self kita sama true self kita. Betul. Nah kalau makin jauh, kalau ini misalnya true self kita, ini ideal self kita. Yang bagus tuh kan kalau jaraknya semakin dekat ya. Semakin dekat, betul. Tapi kalau jaraknya semakin jauh dan ada gap yang makin lebar di sini, kita bisa mengalami diskrepansi diri kan. Nah ini kondisi-kondisinya kita makin terlepas dari sejatinya diri kita gitu. Jadi kita selalu ngejarnya adalah itu ideal, jadinya ideal. bisa mungkin jadi ketagihan, mungkin jadi obsesi sama talentnya, bisa jadi bahaya juga kalau talentnya misalnya dikejar-kejar. Kalau talentnya dikejar-kejar, misalnya orangnya tinggal di Jakarta, talentnya ada di Malang. Saking dia terobsesi yang tadinya online, kirim-kiriman foto gitu kan, bahasanya sekarang itu ngepap, post a picture. Gitu. Jadi dia ketagihan pengen ketemu nih gitu. Nah itu kan yang kalau jadi gangguan kalau talentnya nggak mau, kalau talentnya bilang bahwa
menegaskan bahwa enggak ya, ini cuma pekerjaan gini-gini dan itu segala macam, diingetin terus, tapi dia tetap obsesi gitu. Akhirnya kan jadi nggak baik buat kedua belah pihak gitu. Betul. Oke, jadi kita udah bahas banyak banget ya hari ini tentang definisi pacar sendiri itu apa ya, dan rental pacar itu apa. Aku masih tertarik untuk membahas sebenarnya ada nggak sih perbedaan rental pacar yang di Jepang nih, yang awal muasalnya banget nih, ada nggak sih perbedaan dan perbedaan yang di sana dengan yang di sini dari sisi rental pacar itu sendiri? Jadi kalau kita pahami budaya Jepang ya, jadi langsung kebayang-bayang nih kayak virtual holiday. Mengimajinasi Jepang gitu, yang kebayang langsung sakura gitu kan. Di Jepang itu karena masyarakatnya udah terlalu individualis, bahkan kan tren kurvanya juga udah kebalik ya. Lebih banyak orang tua daripada generasi muda yang produktif gitu. Dan mereka tuh ternyata sangat sulit gitu laki-laki Jepang sekarang untuk ketemu perempuan. Karena perempuan Jepang sekarang semakin maju, sedangkan laki-laki Jepang itu punya profil, mereka sukanya cewek-cewek yang lucu, gemes-gemes gitu. Mereka mungkin ini budaya timur juga kali ya. Mereka nggak suka perempuan yang terlalu independen. Mereka tuh sukanya perempuan yang gitu, unyu-unyu gitu kan. Nah, ini yang bikin mungkin fenomena di Jepang dengan rental pacar itu jadi benar-benar sukses. Jasa rental pacar di sana. Karena mereka bisa dapetin sisi itu loh yang dimanja, diunyu-unyu doang. Walaupun cuma ngobrol aja loh. Tapi kan 90% kita tahu kan isi pernikahan ngobrol kan. Iya betul. Jadi itu sebenarnya yang dicari kan, kekurangan untuk bisa ngobrol sama seseorang. Dan kalau kita pahami lagi nih, kita waktu TK kita malu-malu temenan gitu. Waktu SD kita mulai punya teman gitu kan, ngerasa cocok. SMP, SMA kayaknya kita udah makin lebih eksklusif lagi temenannya. Kalau kita bilang geng-gengan atau gimana, karena kita ngerasa kita cocok nih sama kelompok ini. Dan itu mungkin bisa jadi persahabatan seumur hidup kita gitu. Tapi kalau udah mulai kerja, udah lulus kuliah, itu kan udah makin terasing gak sih? Betul. Susah dapet teman. Apalagi Jepang yang budaya kerjanya gila-gilaan sampai malam kan, pagi sampai malam mabok gitu. Terus siapa yang nemenin gitu? Sedangkan perempuan-perempuan polanya di Jepang itu udah semakin cerdas, semakin independen. Mereka juga kerja, mereka juga seneng-seneng sendiri. Mereka udah semakin memberikan goals buat dirinya mereka sendiri. Aku mau dapet ini, aku mau berprestasi ini dan itu dan lain sebagainya. Itu jadi satu kendala buat laki-laki di Jepang juga. Akhirnya mereka ya mendingan solusi instan lagi, balik-balik gitu kan. Dan ditangkap sama warga negara Indonesia gitu, dicari sebagai ini solusi yang instan juga nih gitu. Mudah. Karena gampang banget kan, asal kita punya duitnya, kita bisa gitu untuk melakukan jasa rental pacar. Itu rata-rata berapa sih Sen? Kalau dari research kamu kecil-kecilan itu berapa sih biayanya? 3 jam tuh 300.000. 3 jam 300.000. Oke. Kalau offline. Kalau online mereka ada paket seminggu sebulan gitu. Offline tuh maksudnya jadi ketemuan. Kalau online hanya melalui chat. Chatnya tuh mereka ada platformnya sendiri gitu, kayak aplikasi gitu. Oke. Jadi nggak boleh ada WhatsApp. Oh, jadi nggak boleh ke nomor pribadi ya? Nggak boleh. Jadi mereka ada 2 handphone gitu, Yang handphone satunya buat mereka pribadi, yang satu khusus buat pekerjaan mereka sebagai talent. Oh gitu. Tapi sebenarnya itu menguntungkan juga ya, artinya melindungi kita juga ya, melindungi si pengguna jasa dan si talent juga ya. Benar. Dengan adanya platform lain selain nomor pribadi yang tadi kamu bilang identitas sebenarnya nggak di-share, termasuk nomor telepon ternyata ya. Termasuk nomor telepon. Oke. Nah, yang menarik ini kan karena budaya digital ya. Makanya itu gampang banget diikutin di sini. Imitasi ya. Imitasi, dan dimulainya pas lagi pandemi. Pas banget ya. Solusi instan buat kesepian kan. Betul. Temen aku semuanya kesepian. Ya masa kita berkumpul sama sesama yang kesepian gitu. Iya. Jadinya kan menular ya. Kalau kita ada satu research aku pernah baca,
di luar negeri tuh eksperimen gitu, dibedain. Jadi satu ruangan isinya adalah orang-orang yang depresi, satu ruangan tuh bukan orang-orang yang depresi. Terus orang-orang dikumpulin nih, dibedain, ini yang satu dimasukin ke ruangan yang penuh dengan orang-orang depresi, yang satu di ruangan orang-orang yang netral tidak dengan gangguan depresi gitu. Ternyata dalam 15 menit orang yang baru masuk di ruangan depresi kena depresi. Gitu. Jadi efek kesehatan mental tuh menular gitu. Iya. Karena nggak tahu ya, mungkin energinya betul gitu. Oke. Nah kalau kamu gimana? Tadi kamu kayaknya punya jurnal juga tuh. Iya, aku punya jurnal sih. Ini jurnal yang dibahas kebetulan sih di Indonesia, tapi mereka emang ngebahasnya tentang fenomena sosial di Jepang ini ya. Nah, mereka emang merasa bahwa dengan adanya rental pacar, di satu sisi memenuhi kebutuhan mereka gitu, kebutuhan untuk dicintai ya. Jadi needs ya, setiap orang, setiap individu pasti punya needs kan. Nah, needs ini dengan mudah dapat dipenuhi ya dengan membayar gitu ya. Kalau misalkan let's say kita punya kebutuhan, kita figure out sendiri, cari sendiri, mungkin kan solusinya tidak instan ya, kembali lagi kayak ke tadi Sam bilang. Tapi kalau dengan adanya solusi rental pacar ini, itu solusi yang sangat instan untuk dapat memenuhi needs kita dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Karena semua manusia kita tidak bisa sangat singkat gitu ya. Karena semua manusia kita tidak bisa pungkiri semuanya itu punya needs gitu kan. Needs untuk dicintai, needs untuk ada intimacy gitu kan. Nah, di jurnal ini memang dia bahas tentang cinta dan kasih, kebutuhan cinta dan kebutuhan kasih yang mereka mungkin tidak dapat dari orang tua mereka gitu. Jadi kita bisa juga mengaitkan ini ke masa lalu si pengguna, di mana mereka longing for cinta, kasih dari orang tuanya yang mereka nggak dapat, sehingga itu bertahun-tahun menjadi kebutuhan mereka yang mereka tuh cari banget gitu. Kemana ya gitu, kalau aku deketin seseorang lawan jenis gitu, belum tentu secara instan aku bisa mendapatkan gitu. Sementara needs aku nih kan harus dipenuhi gitu. Gimana ya gitu. Jadi akhirnya mereka ya dengan solusi instan ini dengan rental pacar gitu. Itu di Jepang ya? Itu di Jepang itu. Jadi motifnya juga sebenarnya lebih banyak di sini motif psikologis yang harus dipenuhin gitu. Sebenarnya nggak salah sih kalau memang menggunakan jasa ini tepat gitu ya, artinya pada batasannya, menghargai terms and condition-nya gitu kan, karena ya bagaimanapun juga ketika kebutuhan kita terpenuhi, hidup menjadi lebih sejahtera gitu ya, pada momen itu sih ya, pada momen itu aja ya, nggak tahu. Tapi menarik nggak gini, itu bisa bikin ekspektasi kita semakin berlebihan nggak? Bisa, di satu poin bisa membuat ekspektasi kita berlebihan. Itu kan tadi kamu sempat mention nggak sih kalau itu tuh bisa apa ya, kita bisa pilih ya talentnya ya. Talentnya bisa dipilih. Itu berdasarkan muka atau berat badan. Nah itu macam-macam, jadi itu kayak profile, kayak CV gitu. Okay. Jadi misalnya kayak ada fotonya, terus nama samarannya mereka. Terus mereka bisa apa, misalnya kayak bisa main musik gitar. Nah kalau penggunanya punya background musik dan pengen main ngejam musik bareng, bisa tuh gitu. Diajakinnya adalah datingnya main musik bareng gitu, sama yang bisa main gitar itu. Oke. Tapi sebenarnya kalau aku ngelihatnya jadi bisa sehat nggak sih hubungannya kalau kita bisa menjalin relasi yang benar-benar murni, apa ya, bukan untuk mengobati kesepian aja sih, tapi kalau misalnya kita bisa jadi dapat teman untuk menjalankan hobi gitu, boleh nggak sih dilanjutkan di luar gitu? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak kan? boleh. Oke. Jadi ya udah sebatas itu aja ya. Sebatas itu. Oke. Nah ini kan makanya ya kalau dari aku gitu, hubungan ini kan hubungan yang tidak nyata. Betul. Hanya hubungan singkat gitu kan. Efeknya pasti ada dong jangka panjang buat penggunanya. Iya. Kalau talentnya oke lah, dia memang motifnya uang, finansial, betul gitu. Tapi si penggunanya ini kan sesuatu hal yang this is not real loh. Dan itu pasti akan berefek ke mental mereka, apakah dengan ekspektasi, apakah jadi semakin ngerasa kesepian dan kosong. Karena dengan solusi instan dan dunia digital sekarang, kita gampang lah mendapatkan apapun solusinya, ada gitu kan. Betul.
Cuman kita ngerasa kosong nggak hati kita? Nah itu dia. Kita ngerasa akhirnya fulfill nggak, terpenuhi nggak kebutuhan kita ini? Iya. Nah itu makanya yang tadi aku setuju banget ya kalau misalnya teman-teman pengguna juga bisa aware gitu. Sebenarnya saya menggunakan ini tuh tujuannya apa ya? Kembali ke motif dasar ya. Kita mesti kembali mengenal diri kita. Apa yang sebenarnya menjadi motif kita menjadi pengguna rental pacar ini? Karena bisa jadi kalau misalkan berkelanjutan akan mengganggu diri kita sendiri juga nggak sih? Karena kan ya kita kayak tadi kamu bilang kan akan berdampak ke mental health selanjutnya gitu. Akan jadi makin terisolasi. Betul. Apalagi kalau core problemnya misalnya profil orang ini kurang pede. Dengan solusi instan dia dapat yang penting aku punya duit, aku bisa ngerental pacar kok. Besok ngulang itu lagi gitu kan. Kalau providernya makin banyak, dia tinggal pindah-pindah provider aja gitu. Provider benar. Tapi sebenarnya isu di dalam dirinya itu nggak pernah selesai ya. Dan itu yang paling bahaya kan. Iya. Karena di tahap perkembangan psikososial dia di masa dewasa muda tadi, intimasi dengan isolasi, ketika dia tidak mencapai intimasinya, dia akan makin merasa isolasi. Betul. Dan kalau intimasinya dicapai dengan fake, dengan sesuatu yang tidak real, dampaknya akan semakin terisolasi kan. Karena ya akhirnya nyalahin diri sendiri lagi. Iya betul. Self blaming. Oke. Nah kita udah hampir ada di penghujung waktu nih Sam. Aku mau nanya terakhir sebelum kita tutup kali ya. Jadi kalau menurut kamu apa nih kira-kira tips ya atau apa ya, guidance lah ya buat para pengguna gitu yang mau menggunakan jasa ini, bagaimana supaya menggunakan jasa ini dengan dalam tanda kutip dengan baik gitu ya, nggak berkelanjutan menjadi sesuatu yang halu terus gitu ya sepanjang hidupnya. Kalau dari kamu sendiri ada nggak tips-tipsnya gimana? Sebelum sampai ke tips, aku teringat nih, kan di Indonesia tuh fenomenanya bukan cuman rental pacar, tapi ada love coach juga. Ternyata kalau love coach itu penggunanya mayoritas perempuan loh. Gimana aku bisa dapetin laki-laki untuk jadi pacar beneran, untuk jadi suami beneran? Oh menarik banget. Jadi semakin kelihatan perbedaan karakter atau profiling nih. Laki-laki pengen solusi instan rental pacar, yang perempuan pengen solusi jangka panjang. Dia ikutan coaching beneran. Dia mempelajari cinta itu kayak gimana, afeksi itu kayak gimana. Dia mempelajari kalau laki-laki itu perilakunya kayak gini, biologisnya seperti ini. Kita sebagai perempuan tuh menempatkan dirinya di mana. Itu dipelajari loh. Itu bagus banget ya. Bagus kan? Iya. Mau nggak kira-kira yang para pengguna ini ikut love coach? Itu menarik banget ya. Jadi itu bisa memperkuat diri kita, wawasan ya, supaya kita bisa tahu ya bagaimana how to approach orang gitu ya, bagaimana membawakan diri gitu ya. Itu solusi yang jangka panjang dan bikin diri kita upgrade juga kan. Kita mengembangkan diri instead of, aku nggak bilang bahwa rental pacar itu salah loh. Iya. Gitu. Tapi kita melihat dari jangka panjangnya. Jangka panjang, betul. Jadi aku setuju sama Lisa, tipsnya adalah kita konseling juga. Kalaupun mau rental pacar gitu, tetap diperhatikan motifnya kita itu apa. Jangan sampai kita jadi kecanduan di situ dan kita semakin sulit untuk keluar dari jurang diskrepansi diri yang antara ideal self dan true self kita jaraknya terlalu jauh. Kita jadi semakin nggak kenal diri kita. Dan yang berikutnya adalah kita jangan terlena gitu dengan solusi-solusi instan. Diskusi ini menarik sekali ya Sam. Sebenarnya masih banyak banget yang kita mau bahas ya, mau diskusiin. Kayaknya soalnya bisa makin dalam banget nih ya, apalagi tadi kita dengar tentang love coach tadi. Tapi kita harus akhiri sesi kita. Dan terima kasih buat para pendengar, para sobat AHA Moments yang sudah setia mendengarkan. Thank you buat Sam. Thank you Lisa banget dan AHA Moments yang sudah capek-capek jauh-jauh pagi-pagi datang ke sini untuk berbicara. Semoga sobat AHA mendapatkan AHA-nya dan mendapatkan gambaran tentang rental pacar, dampaknya, penyebabnya, dan bisa menjadi wawasan baru, informasi baru buat para pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.